Nama saya Subansia. Saya adalah ketua keluarga dokter kuno yang telah ada selama ratusan tahun. Saya telah menyelamatkan banyak nyawa sepanjang hidup saya. Tapi saya dikirim ke kamar jenazah dengan 11 anggur beracun di perayaan ulang tahun saya yang ke-100. Saya tidak terima. Kerutan saya menghilang. Apa saya kembali ke tubuh saya yang berusia 20 tahun? Kalau Tuhan sudah memberiku kesempatan untuk mengulang semuanya sekali lagi. Kali ini, saya pasti akan membuat anak cucu durhaka ini berlutut memohon ampun padaku. Kakak, tulang kerangka nenek buyut itu. Apa kita harus minta orang untuk mengkremasinya? Ngapain juga buang-buang uang buat kremasi? Cari saja lubang kecil, kubur saja dia. Kekayaan yang aku bangun dengan susah payah, meskipun dibakar. Gak ada hak kalian orang-orang buangan ini menjualnya. Kau siapa? Nama saya Su. Tidak, secara logika. Subansia sudah mati. Kelihatannya aku harus buat identitas baru saja. Saya sia-sia, magang baru di klinik Su. Kakak, cewek ini cantik banget, bagaimana kalau kita? Binatang. Sudah gila ya, Satpam, cepat bawa wanita gila ini, lepaskan bajunya. Buang dia ke pinggir jalan. Mengira bisa menandingi saya? Ini apa? Apa? Kamu bahkan tidak tahu apa itu jarum penutup pori 9 kotak keluarga Su? Jarum penutup pori 9 kotak? Bukannya ini cuma nenek buyut kita? Yang bisa menggunakannya? Sui Chen, nenek moyang kita kalau tahu. Keluarga Su punya sampah seperti kalian berdua. Pasti akan bangkit dari kubur dan memukul kalian sampai mati. Kau siapa sebenarnya? Bos Su, Tuan Lin sudah datang. Kau tunggu saja. Setelah saya selesai tanda tangani kontrak dengan Tuan Lin, saya akan datang balas dendam sama kau. Berani menjual klinikku. Lihat bagaimana aku menghukum kalian. Tuan Lin, akhirnya kami menanti Anda datang. Bos Su, kontrak yang Anda butuhkan sudah saya bawa. Begitu Anda tanda tangani, 5 juta rupiah akan langsung masuk ke rekening. Bagus-bagus, saya akan tanda tangani sekarang. Jangan tanda tangani. Klinik Su memang penuh wanita cantik ya, adik kecil. Klinik Su segera jadi milik saya kok. Bagaimana, kau mau ikut jadi milik saya juga kan? Ah, Katakan itu sekali lagi. kau berani sobek kontrak saya. Kau tahu siapa saya? Apa nama keluarga Su? Meskipun harus dicuci dengan darah. Tidak akan pernah saya biarkan sampah seperti kamu sentuh. Bunuh dia. Pak Wang, penyakit Anda sebenarnya tidak ada masalah besar. Asal jangan sampai terpancing emosi, pulang dan istirahat beberapa hari saja sudah cukup. Penyakit saya ini sudah bolak-balik ke beberapa rumah sakit, tapi tidak ada hasilnya. Untung ada klinik Su Anda. Kalau tidak, tulang-tulang tua saya ini mungkin sudah tidak bisa diselamatkan. Pak Wang, Itu Pak Wang, orang terkaya pertama di Longhai, Pak Wang. sial. Pak Wang sendiri memang punya penyakit jantung. Dibuat emosi seperti ini oleh kalian, bahaya sekali. Ini karena ilmu pengobatan klinik Su Anda tidak mumpuni. Tidak ada hubungannya dengan saya. Semua ini gara-gara kamu, perempuan sialan ini. Kalau Pak Wang sampai terjadi apa-apa, kita semua akan ikut mati. Ngerti? Masih ngomong apa? Cepat cari tabib Gu untuk menyelamatkan orang. Cepat cari tabib Gu untuk menyelamatkan orang. Gejala Pak Wang ini tidak seperti serangan jantung. Dia keracunan dingin. Tabib Gu, tolong selamatkan Pak Wang. Minggir. Isi daya. Lepaskan muatan. Sekali lagi. Waktu kematian. Jam 3:15 sore. Tabib Gu, coba pikirkan lagi caranya. Kalau Pak Wang sampai mati, papan nama klinik Su kita benar-benar hancur. Semua sudah lihat kan? Klinik Su yang sudah berusia ratusan tahun ini ternyata sarang pembunuh. Bukan urusan kami. Perempuan gila inilah yang membuat Pak Wang marah sampai mati. Tidak ada hubungannya dengan kami. Benar-benar, dialah yang melakukannya. Pasien sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Mohon menghormati almarhum. Vonis mati dari pengobatan barat Anda. Pengobatan Tiongkok saya tidak mengakuinya. Raja neraka ingin dia mati jam 3 malam. Saya justru akan pertahankan dia sampai jam 5 pagi. Saya rasa kamu sudah gila. Tabib bukan. Doktor medis dari Universitas Johns Hopkins. Dia saja sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu cuma seorang magang. Bisa apa? Tenang saja. Paling lama 3 menit, suaramu akan pulih. Kamu gila ya?
Tuan sudah sadar. Sadar. Pak Wang sadar. Benar-benar hidup kembali. Saya ini kenapa? Semua pada bengong apa? Cepat bantu Pak Wang untuk istirahat. Guru Sia-Sia, Anda benar-benar dewa. Persetan dengan Universitas Johns Hopkins. Persetan dengan hadiah Nobel kedokteran. Mohon terima saya sebagai murid. Saya siap menyajikan teh, mengambilkan air, bahkan cuci kaki untuk Anda. Sudah, jangan mempermalukan diri. Hamba sibuk mengobatan Tiongkok. Bukan dengan memohon-mohon saja bisa masuk. Dr. Su, beri saya satu kesempatan lagi. Ahli pengobatan gigi pun bagaimana? Su Yichen berhutang judi 50 juta kepada saya. Klinik ini sekarang sudah milik Lin. Hahaha. Tuan Lin, tolong beri saya beberapa hari lagi. Tunggu sampai saya kumpulkan uangnya. Saya pasti akan membayar Anda. Hei, orang-orang. Buang keluar si miskin ini. Siapa yang berani? Adik kecil, dengan keahlian pengobatanmu yang luar biasa begini. Ngapain tinggal di klinik Su yang sempit ini? Aku sarankan kamu lebih kooperatif. Ikuti aku jamin masa depanmu akan penuh kemewahan dan kekayaan. Si pecundang yang kedua tangannya sudah kupatahkan. Berani juga berani-beraninya mengancamku? Hancurkan kedua tangannya. Berhenti. Wanita. Akhirnya kutemukan kamu. Tuan Lulu, saya tidak tahu ini Anda. Berapa utang keluarga padamu? Aduh, saya tidak tahu Anda punya hubungan dengan keluarga Su. Uangnya tidak usah dibayar lagi. Kalau sampai tersiar kabar burung, orang akan mengira Lu Ting Xiao tidak mampu membayar. Cek ini cukup untuk likuidasi. Arus kas grup Lin MU. Dalam 3 detik. Hilang dari pandanganku. Kalau tidak, Tuan Lu, sungguh suatu kehormatan kedatanganmu ke klinik Su kami. Bisa uangnya dibagi sedikit untuk kami? minggir. Uang ini milik Nona Sia-Sia. Kalian ini siapa? Generasi durhaka. Atas nama leluhur keluarga Su, akan kuajarkan arti hukum keluarga pada kalian. Jangan pukul, jangan pukul. Sudah keterlaluan. Matilah. Ah, tanganku. Tanganku kenapa tidak bisa digerakkan? Kakak, jangan-jangan cewek ini bisa ilmu sihir? Apa kita baru saja ganggu makhluk halus? Ini adalah ilmu warisan leluhur keluarga Su. Dengan kalian para pecundang, pantaskah menyentuh harta keluarga Su? Guru Sia-Sia, teknik Anda luar biasa sekali. Sudahlah, cepat periksa kondisi kakek Wang. Kakek Wang, bagaimana kondisi kesehatanmu? Setelah tidur sebentar, terasa jauh lebih baik. Gadis inilah yang menyelamatkanku. Keluarga Su punya keturunan durhaka seperti kalian. Sungguh malapetaka keluarga. Apa maksudmu? Kakek Wang, lebih baik kita keluar dulu. Su Bansia. Kamu, Aroma tubuhmu, sudah lama sekali aku cari-cari. Nyonya Lu, mohon jaga sikap. Bagaimana mungkin tanda lahir ini? Tubuhmu membawa aroma yang kucari-cari selama ratusan tahun, seumur hidup ini. Kau jangan harap bisa lolos dari genggamanku lagi. Siapa sebenarnya dirimu? Kenapa punya tanda lahir itu? Siapa aku tidak penting, mulai hari ini. Kau akan kujaga sendiri, Lu Ting Xiao. Kalian lagi ngapain? Siapa kau? Kakak Ting Xiao. Aku Suwanar lo. Dulu kan kakak puji tarianku cantik. Lupa ya? Gak kenal? Minggir. Dasar perempuan murahan. Berani-beraninya merayu kakak Ting Xiaku. Malu nggak sih? Suan R, jaga mulutmu. Kalau kotor banget, aku siap bantu bersihin. Akulah putri keluarga Su. Kamu cuma anak magang. Aku yang cocok sama kakak Ting Xiao. Ngomong satu kata lagi, kupotong lidahmu. Terima kasih bantuannya hari ini, tapi urusan keluarga Su bisa ku selesaikan sendiri. Niat baikmu ku terima. Ingat, kau orangku.
Wah, Senior Sia-Sia, kan kamu anak magang. Tolong lap lantainya ya. Anak magang kenapa? Ilmu pengobatan Bu sia-sia. Kau nggak pantas ngangkat sepatunya, berani lagi nggak hormat. Kubuat kau lenyap dari kota Longhai. Dokter Gu, gila kau. Dokter Su, jantungku belakangan gak enak. Butuh pendampingan intensif. Mau kemana? Mundur. Jangan bergerak. Biar aku peluk sebentar. Dari sudut ini fotomu, keren banget. Aku jadikan wallpaper. HMPH 18 kontraindikasi pengobatan Tiongkok, ginseng dicampur lilu, sekali diminum. Pasti tewas, sia-sia tunggu saja. Nanggung tanggung jawab kecelakaan medis, Pak obatnya sudah siap. Baunya kok agak aneh ya. Obat ini bermasalah. Sia-sia, gila kau. Gila apa? Masalah apa lagi? Kandungan liru kelebihan 3 kali lipat kalau pasien minum. Bisa bahaya nyawa. Siapa? Tolong aku, tolong aku. Mau kabur. Ah, bukan aku, sia-sia yang mau menjebakku. Bukti sudah jelas, masih mau membantah? Wanita jahat kau ini. Berani-beraninya mencoba membunuhku. Ayah tolong aku cuma mau mengajari sia-sia. Aku tidak tahu itu bisa membunuh orang. Kau anak durhaka, pergi dari sini. Suan R, aku sudah kasih kau kesempatan. Tapi kau malah cari mati. Pengawal, buang dia keluar. Maaf mengganggu, Pak. Atas nama klinik Su, saya minta maaf. Saya akan buat adres baru dalam 3 hari. Saya juga akan sumpah. Nona Sia, terima kasih atas pertolonganmu hari ini. Saya akan selalu ingat. Sekarang, waktunya kita hitung-hitung. Apa yang mau dilakukan bos lu? Aku ingin tahu, siapa sebenarnya kau? Kau sudah tahu. Aku magang baru di klinik Su. Sia-sia. Tidak, kau adalah dukun Subansia. Tatapan matamu, karismamu, dan aromamu. Sama persis dengannya. Di kehidupan sebelumnya, dia bernama Subansia. Sebagai pasangannya, aku menghabiskan hidup bersamanya. Tapi setelah aku mati, aku sadar aku kembali ke tubuh yang berusia 20 tahun. Di kehidupan ini, aku bersumpah akan menemukannya. Katakan padaku, apakah kau benar-benar Subansia? Guru Sia-sia, ada masalah besar. Penyakit orang tua itu bukan sakit jantung, tapi keracunan. Racun seperti racun makan, yang diwariskan keluarga Su 100 tahun lalu. Racun mematikan 100 tahun lalu. Bagaimana mungkin? Sepertinya ada yang tidak ingin kau hidup. Biarkan saja mereka datang, aku ingin lihat. Siapa yang berani mengutak-atik milik keluarga Su? Pintunya dikunci. Sepertinya ada yang tidak ingin kita keluar. Bagaimana, hadiah perkenalanku? Bajingan, Untuk membuat racun ini, aku sudah susah payah. jangan pura-pura jadi hantu, keluar sekarang. Bersembunyi di luar kamar, berani-beraninya bicara soal racun di depan keluarga Su. Sifat obat San Wu Fuzi itu panas, harus dinetralkan dengan akar manis. Jelas sekali, kau kurang satu bahan ini. Akui saja, kau cuma orang bodoh. Subansia, kau tunggu saja. Halo, Ada apa? Guru Sia-sia, ada masalah buruk. Ruang VIP menelepon, bilang detak jantung kakek sedang turun drastis. Apa? Racun meledak lagi di tubuh pasien, sekarang mungkin. Semua obat tidak mempan. Kenapa? Bukannya kakek sudah baik-baik saja? Apa yang kau berikan pada kakek? Diam, minggir. Kau gila? Bawa jarum dibakar buat apa? Mau panggang daging? Katanya keluar. Apa ini? Aku hidup lagi. Sudah tidak apa-apa. Ingat minum air banyak. Jangan sentuh daging, dalam 3 hari penyakit akan membaik. Hari ini kebaikan menyelamatkan nyawa, aku pasti ingat dalam hati. Kakek lihat, ini semua jasa keluarga Su. Su Yitang dia yang pegang kendali, aku adalah ketua kehormatan. Asosiasi dokter keresahan ibu kota, dengan orang ini, kau nanti, adalah kepala Su Yitang. Hari ini aku kepala baru, buat aturan baru di sini. Tidak berbakti dikeluarkan permanen, menyebabkan pasien meninggal sembarangan. Lisensi praktik dicabut permanen. Patuhi nasihat. Kalian dengar jelas? Dengar jelas. Kenapa? Takut? Apa yang kau katakan masih berlaku? Setelah berhasil aku beri 10 miliar, syaratnya. Kau bantu aku dapatkan resep rahasia Bansiawan. Tapi nenek bilang, tidak boleh bocor. Orang tua itu sudah lama mati. Lagi pula Su Yitang seharusnya milikmu. Jatuh ke tangan orang luar, kau rela? Aku tidak rela, lakukan seperti yang kukatakan. Warisan nenekmu, segera. Akan jadi mesin ATM kita, adikku, kau paham. Ziluo target Su Mingse. Dapatkan resep dengan cara apapun. Bos tenang, pria, asal aku pakai sedikit trik. Bukan hal sulit.
Maaf, aku salah kamar. Cantik jangan pergi, sudah datang. Temani kakak minum dulu. Tapi aku tidak bisa minum. Tidak bisa minum kakak ajarin. Lu Ting Xiao, kau ngapain? Cucu-cucumu tidak berbakti, cari mati lagi, tidak mau urus? Katakan, mau kuhancurkan dia atau seluruh keluarganya. Lepaskan aku dulu. Jelaskan. Kakak Ze, aku dengar kalian punya harta karun bernama Pilbansia, kamu tahu di mana dia disembunyikan? Itu pusaka keluarga Su, warisan dari nenek buyutku. Subasia, hasil jeripaya seluruh hidupnya. Cepat katakan di mana dia berada. Di brankas ruang belajar rumah tua keluarga Su. Kata sandinya adalah 0119. Akhirnya dapat. Cepat antar aku pulang, rumahku kemasukan maling. Semua personel bergerak. Blokir rumah tua keluarga Su untukku. Mau menangkapku? Mimpi. Bosmu kejam sekali, sampai menyuruhmu bunuh diri dengan racun. Dokter kecil, kamu juga kejam sekali. Sama-sama, dibandingkan kamu yang melempar orang ke sungai untuk dimakan ikan. Ini masih lembut. Pada siapa kamu akan menjaga rahasia ini? Aku tidak akan bilang, beraninya kamu bunuh aku. Tidak bilang. Jarum perak yang baru saja menusukmu tadi. Sakit kan? Kalau kamu tidak mau bilang, masih ada 72 jarum lagi yang menunggumu di sini. Jangan tusuk lagi, Lin Hauran yang menyuruhku datang. Siapa yang beritahumu kata dia? Si bodoh Su Mingzhe itu. Dia mabuk dan bilang segalanya padaku. Ini foto yang dia kirim ke Lin Hauran. Anak-anak tidak berbakti. Kuali kebangkitan 9 putaran. Babak ini dan juga mereka sembuh. Sangat penting. Ini adalah peninggalan keluarga Surbut dengan setengah nyawa. Bisa hidup atau mati kembali. Kok kamu tahu begitu jelas? Barang pusaka keluargaku, mana mungkin aku tidak tahu. Kulit binatang itu diambil oleh wanita itu. Ini posisi Lin Hauran sekarang. Dalam 10 menit, aku mau dia berlutut di hadapanku. Untungnya aku masih menyimpan satu kartu as. Ini kuali kebangkitan 9 putaran, terbagi menjadi 9 fragmen. Yang Ziluo ambil hanya salah satunya. Lin Hauran mau resep lengkapnya? Mimpi. Jangan berisik, hari ini di KTV aku ketemu cewek cantik. Di mana kamu? Kamu ditipu. Urusan resep rahasia itu. Karena itu, mereka sedang menuju ke sini. Apa? Suming Ehe? Pak Lu, aku salah. Aku tanya, hukuman apa yang kamu pilih? Pilih sendiri. Ampuni aku bisa menebus kesalahan. Aku tahu rencana Lin Hauran. Katanya yang dia suruh aku curi bukan cuma resepnya. Malah suruh aku racuni obat sia-sia, ya? Racun? Beri alasan kenapa aku nggak bunuh kamu. Aku nggak racunin. Lin Hauran yang kasih aku racun. Tapi aku nggak berani, Pak Lu. Aku tahu salah. Aku beneran tahu salah. Buang sampah ini ke ruang bawah tanah Sui Tang. Biar sia-sia yang ajarin dia. Jangan. Gimana? Gak apa-apa, aku tinggalin nyawanya. Mau berkorban aku, Lin Hauran. Mau racunin kamu. Tapi tenang, sebelum subuh. Aku pasti tak ke Lin Hauran. Biar dia bayar perbuatannya. Gak usah. Aku mau temui dia sendiri. Lihat. Dia udah hebat apa belum? Berani ganggu barang keluarga Su. Yang aku ajarin dia apa itu penyesalan. Kuali 9 nyawa. Keluarga Su tua banget ini. Beneran simpan harta. Tunggu aja sampai dapat. Grup Lin pasti bakal kaya raya. Pak Lin, Nona sia-sia dari Sui Tang minta ketemu. Wah, cepat banget nggak sabar. Suruh masuk. Aku mau lihat dia bisa main apa. Nona Sia datang. Maaf nggak sambut. Kamu nggak jagain Sui Tang kamu. Ada waktu kesini? Jangan banyak omong. Kembalikan resep yang kamu curi. Resep? Resep apa? Pak Lin, Ziluo udah ngaku. Masih pura-pura apa lagi? Cepat kembalikan resep, kita peracun. Berdasar apa? Kamu siapa? Berdasar ini. Nggak mungkin. Kulit binatang itu harusnya ada di... Maaf Pak Lin, kulit yang kamu pegang itu palsu. Yang aku pegang ini asli. Kamu mau resep lengkap kuali 9 nyawa? Tukar dengan resep itu. Kamu mainin aku? Sama-sama. Main licik kamu masih hijau. Kamu pikir aku nggak berani? Percaya nggak aku bunuh kamu sekarang? Lepasin dia. Berani sentuh dia? Kamu cari mati. Lu Ting Xiao, kamu gila. Resep kita peracun di mana? Jujur. Aku bisa bikin kamu mati cepat. Aku udah kasih ke konglomerat luar negeri. Kamu jangan harap bisa dapat resepnya lagi. Kalau gitu, nggak ada gunanya nyimpen kamu.
Guru sia-sia, ini adalah jarum penutup tenggorokan. Mulutnya terlalu berisik. Dokter kecilku semakin kejam, tapi aku suka. Bawa dia ke ruang bawah tanah klinik Su. Aku akan menjamu dia dengan baik. Biar dia menemani Su Mingze. Orang dari konsorsium luar negeri akan datang ke kota Longhai besok. Aku dengar Bai Meng juga akan datang. Datangnya pas, aku sudah menunggu mereka. Kamu tidak takut mereka akan menyerangmu? Takut? Keluarga Su tidak pernah tahu arti kata takut. Datang satu aku hajar satu. Datang sepasang aku hajar sepasang. Jangan ganggu, aku mau istirahat. Besok ada pertempuran berat. Sia-sia, kamu semakin menarik. Sudah jelas, siapa kontak orang-orang luar negeri itu? Ini jarum penguat rasa sakit. Setelah ditusuk jarum ini, rasa sakit akan diperkuat 10 kali lipat. Pekerjaan kotor seperti ini, biar aku yang lakukan. Jangan kotori tanganmu. Tidak apa-apa, utang keluarga sendiri, biar aku yang selesaikan. Nona Sia, aku mohon lepaskan aku. Lepaskan kamu? Sebagai keturunan keluarga Su, kamu tidak mengelola. Klinik Su dengan baik sudah keterlaluan, kamu malah berusaha. Menjual klinik Su ke 5 orang. Keturunan tidak berbakti seperti kamu, berani minta dilepaskan? Aku terpaksa melakukan ini. Lagi pula, klinik Su adalah aset keluarga Su. Apa gunanya dengan orang luar seperti kamu? Orang luar? Kamu tahu siapa aku? Kamu cuma jadi kepala klinik Su. Berhak apa kamu ikut campur urusan internal keluarga Su? Dengar baik-baik. Aku adalah buyutmu, Subansia. Kamu buyutku? Aku malah kakek buyutmu. Buyutku sudah lama meninggal. Benar, tapi pikirkan baik-baik. Setelah buyutmu meninggal, bukankah aku muncul tepat setelah itu? Dan jika aku benar-benar bukan keluarga Su, bagaimana mungkin aku menguasai begitu banyak ilmu rahasia keluarga Su? Apa? Mungkinkah? Benar, aku adalah buyutmu, Subansia. Aku tidak mati, aku terlahir kembali. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Berisik. Sekarang giliranmu. Katakan, kamu berikan resep rahasia itu kepada siapa? Ke Bai Meng, Blackstone Pharmaceuticals. Perempuan gila itu bilang akan mencabut keluarga Su sampai ke akarnya. Dia juga membujuk Sui Chen dan Suan Er untuk berkhianat. Lalu, Tidak lagi. dia beri kamu imbalan apa? 30% bagi hasil, dan obat ajaib bernama air mata malaikat. Katanya bisa menyembuhkan semua penyakit. Guci. Apa perintah Guru Agung? Ambil sampel benda itu. Baik. Ini racun mematikan, mereka gila. Apa maksudnya? Candu ditambah hormon, beberapa hari pertama minum. Akan merasa sangat berenergi, seminggu kemudian organ dalam. Akan membusuk satu persatu binatang-binatang itu. Memperlakukan orang seperti kelinci percobaan. Wah, berapa banyak yang akan mati? Kamu tahu ini racun? Aku benar-benar tidak tahu. Bai Meng bilang ini teknologi bio paling canggih. Berita besar, raksasa medis luar negeri Blackstone Pharma resmi mengambil alih grup Lin. Meluncurkan obat revolusioner, air mata malaikat. Sains adalah kebenaran, sihir kuno itu. Sudah saatnya masuk tong sampah. Aku akan hancurkan acaranya sekarang. Jangan buru-buru, biarkan peluru terbang sebentar. Guru Agung, masalah besar. Air mata malaikat itu 1 jam setelah diluncurkan. Penjualannya sudah tembus 100.000 botol. Apa? 100.000 botol terjual dalam 1 jam? Sekarang semua apotek berebut jadi distributor. Nenek buyut, kita juga harus ikut zaman kan? Bagaimana kalau kita juga jual air mata malaikat? Aku sudah negosiasi dengan Blackstone, dapat hak distribusi. Pergi. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Blackstone itu perusahaan Fortune 500 dunia. Merek keluarga Su tidak butuh racun, kalau masih bahas ini. Hati-hati kakimu patah. Halo semua, aku Wana. Hari ini rekomendasikan obat ajaib yang mengubah hidupku. Dulu magang di Suyitang. Hanya lihat metode kuno, lambat dan tidak berguna. Tapi, air mata malaikat kami berbeda, obat Blackstone kami. Menggunakan teknologi tercanggih, mulai hari ini. Aku resmi jadi duta merek Blackstone Pharma. Mereka yang berpegang pada barang kuno. Pasti akan tertinggal zaman. Pengkhianat. Tenang, dia tidak akan lama lagi, semakin tinggi melompat. Semakin sakit jatuhnya. Sia-sia, aku baru siapkan dana 10 miliar. Tinggal kau bilang, aku bisa langsung. Akuisisi Blackstone Medical. Tidak perlu. Kenapa? Suitang sedang berada di pusat badai. Kalau Blackstone Pharma mengendalikan opini dan keputusan salah, kita benar-benar tidak bisa membersihkan nama kita. Jadi, sekarang kita hanya bisa menunggu dan lihat.
Tapi kita tidak bisa hanya diam lihat. Blackstone Group berbuat semena-mena begini. Tenang saja, aku sudah punya cara untuk memecahkan masalah ini. Tears of Angel. Lagi 50 orang, semuanya gagal organ. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka bilang semuanya minum. Tears of Angel produksi Blackstone Group. Banyak rumah sakit di kota kami, Tears of Angel Blackstone Group, tiba-tiba. Banyak rumah sakit di kota Longhai, serentak kedatangan banyak pasien. Perkiraan awal lebih dari 3.000 orang, gejalanya semua gagal organ. Blackstone Pharma sudah menarik dana dan kabur pagi ini, dan menyatakan, adalah mantan karyawan Suitang, Suwaner, yang menyebarkan rumor. Menyebabkan kepanikan psikologis pasien. Dia ini Suwaner, yang menyebarkan rumor dan membunuh kita. Anakku baru 20 tahun, karena dia. Anakku sekarang terbaring di icu rumah sakit dalam keadaan kritis. Tenang dulu, ini tidak ada hubungannya dengan Suitang kami. Obat produksi Blackstone Group yang bermasalah. Adalah kepala Suitang, sia-sia. Dia yang menyuruh kami. Aku juga korban. Semua sia-sia yang memaksaku jadi endorser. Kalian beli obatnya dari Blackstone Group. Apa hubungannya dengan Suitang aku? Suwaner sudah mengaku. Semua ini kamu yang menyuruh. Betul, sekarang Blackstone Group sudah kabur bawa uang. Selain Suitang kalian, siapa lagi yang bisa kami tuntut? Aku sudah selidiki semuanya. Endorser Tears of Angel, Suwaner, adalah mantan karyawan Suitang kalian. Kamu bilang tidak ada hubungannya, siapa yang percaya? Kalian mau apa? Semua di sini. Semua lihat baik-baik, di dokumen ini adalah kontrak penjualan. Tears of Angel milik Blackstone Group. Di dokumen-dokumen ini tidak ada catatan tentang Suitang sama sekali. Ini membuktikan. Suitang tidak ada hubungannya dengan Blackstone Group. Semua lihat, ini laporan deteksi komposisi Tears of Angel. Tears of Angel mengandung racun mematikan. Ini benar. Blackstone sudah tahu obat ini bermasalah sejak lama. Mereka cuma mau jadikan kalian kelinci percobaan. Lalu Suwaner, jadi duta Angel STR gimana? Dia sendiri ngaku, ini semua perintahmu. Blackstone Group legal riset racun, soal Angel STR. Aku udah panggil asosiasi tabib kerajaan buat selidiki tuntas. Aku jamin, sebagai ketua kehormatan asosiasi tabib kerajaan, insiden ini nggak ada hubungannya sama klinik Su. Si wanita jahat ini dulu mau restuin aku. Dokter Sia yang selamatkan aku. Setelah dipecat Dokter Sia, dia malah gabung Blackstone Group, dia cuma mau manfaatin kesempatan ini. Balas dendam Dokter Sia dan klinik Su. Apa? Kok bisa ada hal kayak gini? Kita semua udah dibohongin sama Suan Air. Dokter Sia, aku salah. Aku beneran sadar salah. Ini semua ide Sui Chen. Nenek buyut, jangan dengerin omongan gila si wanita itu. Ini nggak ada hubungannya sama aku. Nggak ada hubungan? Lin Hauran udah ngaku. Kamu pikir urusanmu sama Blackstone aku nggak tahu? Nenek buyut, aku nggak berani lagi, lain kali nggak berani. Guru buyut, bahaya. Mereka semua keracunan Angel STA. Cepat tolong mereka. Gucci, segera bawa semua pasien ke ruang perawatan, cepat. Siap, Guru buyut. Guru buyut, organ dalam mereka rusak parah. Cara pengobatan biasa udah nggak mempan. Organ dalam udah busuk separuh. Apa kali ini? Beneran nggak bisa diselamatkan? Kecuali, pakai jurus rahasia yang udah hilang ratusan tahun lalu. Tusuk jarum, Wan Xiang Guizong. Ini jurus andalanmu dulu. Sia-sia, cepat pakai jurus ini buat selamatin pasien. Tusuk jarum, Wan Xiang Guizong. Aku aja nggak pernah dengar. Di kehidupan sebelum-sebelumnya, aku lihat kamu pakai jurus ini. Nyelamatin banyak orang yang hampir mati. Tapi aku cuma ingat kehidupan sebelumnya, yang lebih dulu aku lupa. Tusuk jarum, Wan Xiang Guizong, butuh 10 jarum di kedua tangan. Kendalikan jarum dengan energi, bisa balikan hidup mati. Sia-sia. Aku yakin kamu pasti bisa. Guru buyut, tanda vital pasien hampir hilang. Kalau ditunda lagi, beneran nggak keburu. Cuma bisa coba-coba aja. Wan Xiang Guizong, mulai. Berhasil, beneran berhasil. Tusuk jarum Wan Xiang Guizong, hilang ratusan tahun. Kembali muncul di dunia. Aku akhirnya berhasil. Dokter ajaib, tolong selamatkan keluarga kami. Mulai hari ini, semua pasien keracunan air mata malaikat akan diobati gratis di klinik Su. Tidak ada yang ditolak. Dokter ajaib, terima kasih dokter, terima kasih klinik Su.
sia-sia, dia adalah Bai Meng, Direktur Grup Blackstone. Dialah penyebab semua ini. Dokter Xia, sudah lama mendengar namamu. Air mata malaikat yang dikembangkan Direktur Bai. Membuat klinik Su kami sibuk sekali. Aku belum sempat berterima kasih padamu. Dokter Xia, aku datang hari ini untuk memberitahumu. Yang kau sebut menyelamatkan orang hanyalah cara-cara kotor. Jalan pintas. Sudah waktunya pengobatan tradisional Tiongkok punah. Kau belum tahu kan? Aku adalah tunangan Lu Ting Xiao. Karena Ting Xiao membeli klinik Su. Sebagai calon istrinya, aku berhak mengelola semua urusan klinik Su. Siapa yang mengizinkanmu mengaku sebagai tunanganku? Ting Xiao, kau. Tunanganku hanya Subansia. Bagus, sangat bagus. Karena kau begitu melindunginya, akan kuperlihatkan padamu betapa tidak mampu Subansia ini. Ini adalah otoritas medis terkemuka dunia. Aku secara resmi menantangmu. 3 hari lagi di Stadion Longhai, pertandingan terbuka pengobatan barat versus tradisional. Jika kau kalah, semua resep rahasia klinik Su, bisnis dan plakatnya, semuanya menjadi milik negara kami. Kalau aku menang, Kau tidak mungkin menang. Sains adalah kebenaran. Pengobatan tradisional Tiongkok hanya pantas berlutut di depan alatku dan menyesal. tak perlu tunggu 3 hari. Di sini sekarang, satu putusan. Apa katamu? Aku bilang, kita bertanding sekarang. Guru, kau baru saja menggunakan teknik akupunktur Wan Xiang Guizhong. Tenaga dalammu sudah habis, jangan bertanding dengannya. Mengatasi dia tak butuh tenaga fisik. Baik, akan kubuat kau kalah dengan hati yang tulus. Berikan aku semangkuk air bersih dan 1 jarum. Baik. Bertanding diagnosis. Siapa yang bisa lebih cepat dan akurat menemukan penyebab penyakit pasien? Biarkan kakek ini sebagai objek diagnosis. Bagaimana? Baik. Kesimpulan komprehensif, pasien menderita penyakit jantung parah dan diabetes. Harus segera dioperasi. Lihat, ini kekuatan sains. Dia tidak punya penyakit jantung atau diabetes. Dia hanya mengalami stagnasi energi hati, aliran darah tersumbat. Omong kosong. Bagaimana mungkin alat saya salah? Ahem, ahem. Saya sembuh. Dada tidak sesak lagi, seluruh tubuh terasa ringan. Kamu ini tipu muslihat. Aku tidak percaya. Tidak percaya? Maka berlututlah di sini, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Bagaimana aku menggunakan ilmu sihir yang kamu sebut itu untuk menyembuhkan orang yang tidak bisa kamu obati. Zhao Tianchen, mantan wali kota Longhaishi. 3 tahun lalu, dia menjadi koma karena sebuah kecelakaan. Dokter terkenal di seluruh dunia sudah menyatakan dia tidak ada harapan. Kalau kamu bisa menyelamatkannya, aku akan meminta maaf padamu di tempat ini juga. Baik, janji kita harus ditepati. Kalau aku kalah, aku akan menyerahkan klinik Su kepadamu. Tapi kalau kamu yang kalah, kamu harus membungkuk dan meminta maaf kepadaku di depan umum. Bermain sandiwara. Aku ingin lihat apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan. Guru leluhur, mengapa Anda menutup mata sendiri? Pengobatan Tiongkok memiliki penglihatan, penciuman, tanya, dan peraba. Tapi terkadang, apa yang dilihat mata belum tentu akurat. Membuat misteri. Kurasa kamu takut, ingin mengelabui. Ini adalah akupunktur buta terbang. Hanya tokoh puncak di dunia kedokteran yang bisa menguasai ilmu langka ini. Berani mengganggu sia-sia saat berpraktik? Kalian sudah bosan hidup. Mati. Dia membunuh orang itu. Dukun Xia yang kalian puja itu, dia adalah seorang pembunuh. Hahaha. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin guru leluhur kalah? Hahaha. Tenang. Biarkan jarumnya terbang sebentar lagi. Aku di mana ini? Hidup, benar-benar hidup. Koma otak selama 3 tahun. Bisa diselamatkan. Dukun ajaib. Detak jantung dan tekanan darah semuanya pulih. Ini benar-benar mukjizat. Dukun ajaib Xia, pengobatan Tiongkok, sungguh luar biasa. Mohon terima saya sebagai murid. Saya bersedia mengikuti Anda seumur hidup untuk belajar. Bangunlah. Bagaimana bisa begini? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin.
Kamu pasti menggunakan cara-cara sesat. Bos Bai, kita punya perjanjian sebelumnya. Sekarang aku menang. Saatnya kamu menepati janji taruhan. Jangan harap kamu curang. Ronde ini tidak sah. Kalau berani, kita adu lagi satu ronde. Ting Xiao, aku kan tunanganmu. Kamu tidak bisa membiarkannya memperlakukanku seperti ini. Kalah taruhan harus bayar. Apapun yang sia-sia suruh kamu lakukan, kamu harus lakukan. Kamu ingin aku minta maaf? Mimpi. Aku lebih baik mati daripada melakukannya. Aku akan menghancurkanmu. Bai Meng. Kamu tadi merusuh, berkelakuan buruk, dan melukai orang. Seluruh prosesnya sudah dikirim ke ayahmu. Kamu berani sekali. Cepat minta maaf pada Master Xia. Minta maaf. Maaf? Kamu merugikan kepentingan keluarga triliunan. Aku secara resmi mencabut semua hak warismu. Kenapa kamu turunkan aku? Gak turunin. Subansia, kamu mau lari kemana lagi? Dokter Su, apa kamu lupa satu hal yang sangat penting? Aku lupa apa? Lupa kalau aku juga pasien. Kamu sudah selamatkan seluruh kota. Tapi siapa yang bisa selamatkan aku? Aku bisa jalan sendiri. Aku tahu. Tapi aku mau gendong kamu. Kamu lancang. Aku cuma mau kamu obati hati yang terluka ini. Rasakan. Dia sakit selama 100 tahun demi kamu. Ini tanda yang aku tusuk sendiri dulu. Di tubuhmu, ada aroma yang aku cari selama 100 tahun. Hatiku sudah sakit 100 tahun, dan kamu adalah obatnya. Setiap kehidupan aku cari kamu. Kesepian 100 tahun, hanya dekat kamu. Aku bisa bernapas. Aku juga cari kamu. Cari selama 100 tahun penuh. Jangan lari lagi, jangan pernah lari lagi. Nggak lari, seumur hidup ini aku nggak kemana-mana. Tuan Lu, ada masalah besar. Sui Chen dan Su Minghe diculik. Dua orang yang nggak berguna ini, berjudi sampai nyawa pun nggak peduli. Aku yang urus. Ini urusan keluarga Su, jangan sampai berdarah-darah. Selalu nggak ingat pelajaran. Kalau gitu aku temani kamu. Siapa yang buat kamu marah, aku yang habisi. Oke. Keluarga Su berhutang padaku. Aku akan ambil kembali sedikit demi sedikit. Aku akan bantu kamu. Haha. Nggak nyangka kamu berani datang. Mereka, nggak perlu orang luar ikut campur. Aku kasih kamu satu kesempatan lepaskan orang, aku bisa biarkan kamu hidup. Kesempatan. Mereka tipu aku, rusak rencanaku, hari ini harus selesai. Berhenti. Kamu berani serang aku diam-diam? Aku lagi ajarin kamu aturan. Pergi dari sini. Baik, aku akan lepaskan orangnya, tapi dendam ini akan kuingat. Nanti, aku akan balas 100 kali lipat. Nenek buyut, kasihanilah kami dipaksa. Kami tidak akan berani lagi. Sudah cukup menangis, bangun dan ikut aku pulang. Berdiri tegak. Dosa pertama, berkolusi dengan musuh luar, mengkhianati keluarga. Dosa kedua, pengecut, menjual warisan leluhur. Dosa ketiga, tak tahu malu, mempermalukan leluhur. Aku sudah siap seluruh hidup hidupnya, tapi malah kalian berdua, anak yang setia dan berbagi. Nenek buyut, kasihanilah, kami tidak akan berani lagi. Lin Hauran yang memaksa kami melakukan ini. Keturunan keluarga Su boleh miskin, boleh kalah, boleh mati. Tapi tak boleh menjual negara, leluhur, atau ini kumbatan. Jika ada lagi, diusir dari negeri, selamanya tak boleh kembali ke keluarga. Cucu mengerti, selamanya tak akan mengulangi. Hancurkan.
Hancurkan papan nama emas berusia 100 tahun di Suyitang. Aku akan membuatnya kehilangan muka. Kalian berhenti. Kalian melakukan ini, tak takut kena kutukan langit? Kutukan langit? Akulah kutukan langit. Su Banxia berani mempermalukanku. Aku hancurkan hal yang paling ia pedulikan. Hahaha. Ini kau yang hancurkan? Iya, kenapa? Berani-beraninya kau bunuh aku. Kau cari mati. Lu Ting Xiao, di belakangku, adalah perusahaan besar top 500 dunia. Sentuh aku. Berarti bermusuhan dengan seluruh perusahaan. Top 500 dunia? Kalau begitu, aku akan habisi seluruh perusahaan kalian sekaligus. Biarkan aku. Mulai hari ini, kau dan konglomeratmu resmi menjadi musuh keluarga Su. Berani datang lagi. Aku libur dan mati. Baik, aku tunggu. Nenek moyang, papan nama Su Yitang sudah hilang. Papan nama hancur bisa dicetak ulang. Tapi semangat keluarga Su dan hati ulas asik tabib, tak ada yang bisa gerakan. Tak seorang pun boleh coba gerakan. Su Banxia, Lu Ting Xiao. Ini kau yang paksa. Kalian tak mau biarkan aku hidup. Aku buat seluruh kota mati bersamaku. Aku akan membuatmu, Su Banxia, menyaksikan. Kota ini berubah jadi neraka. Wah, kok bisa sampai menyapu jalan? Iya, ya. Akibat ulah sendiri, hampir menghancurkan warisan leluhur berusia ratusan tahun. Menyapu jalan saja sudah murah baginya, hahaha. Nenek moyang, teh sudah diseduh. Mau aku pijat bahu? Kalau begitu, pijat saja. Guru pendahulu, jarum penyembuh jiwang milikmu. Jarum Wanxiang Guizong terlalu menakjubkan, tunjukkan sekali lagi dong. Aku bahkan bermimpi ingin mempelajarinya. Siapa yang menyentuhmu? Jauh dari sini. Aku hanya ingin belajar ilmu pengobatan. Sepertinya aku harus memberi aturan yang jelas. Ini adalah ruang pengobatan, jaga batasmu. Tidak peduli di mana kita berada, matamu hanya boleh melihatku saja. Tuan Lu, ada masalah besar. Kota Longhai, tiba-tiba meletus penyakit aneh skala besar, orang-orang banyak yang jatuh di jalan. Situasinya benar-benar di luar kendali. Rencana dimulai secara resmi. Dalam 3 hari, aku akan membuat seluruh kota Longhai hidup dalam penderitaan. Menunggu sampai Suyitang tidak bisa berbuat apa-apa. Kota ini akan menjadi milik kita. Ah! Apa yang terjadi? Sial, aku tertular. Dokter Gu, cepat tolong. Tekanan darah sudah hilang total, semua organ internal gagal berfungsi. Dia tidak bisa diselamatkan lagi. Guru, selamatkan seluruh rakyat kota. Ini adalah virus infeksi yang sangat ganas. Tenang, aku tahu batasnya, tidak akan apa-apa. Racun ini lebih berbahaya dari yang kuduga. Kondisinya sudah stabil. Ini benar-benar keajaiban. Aku hanya menutup aliran energi organ internalnya sementara. Menekan racunnya, belum menghilangkannya sepenuhnya. Istirahat sebentar dulu. Tidak ada waktu untuk istirahat, seluruh rakyat kota menungguku. Aku harus segera pergi ke rumah tua keluarga Su, menggunakan cauldron Dewa Raja Obat. Hanya dia yang bisa mengasah penawar obat yang sesungguhan. Aku akan pergi bersamamu. Jalan ini terlalu sepi, rasanya ada yang tidak beres. Jangan khawatir, aku ada di sini. Tidak peduli apa setan iblis yang datang. Tak ada yang bisa menyakitimu. Hahaha. Kali ini kalian tidak bisa lari. Su Banxia, kalian mau pergi ke rumah tua keluarga Su. Mengambil cauldron Raja Obat untuk memasak nawar, dan akhirnya aku tidak apa-apa. Aku sudah menunggu sejak lama di sini untuk kalian terjebak sendirian. Nanti aku turun untuk menahan mereka. Aku dari mobil ke rumah tua untuk membuat nawar. Lalu denganmu, Aku tidak apa-apa, sia-sia. Sekarang nyawa seluruh penduduk kota ada di tanganmu. Kamu harus selamat dan berhasil membuat nawarnya. kalau pergi, kita bisa. Aku tidak bisa menikamu. Patuhlah, ini perintah. Lu Ting Xiao, awalnya aku tidak punya dendam sama sekali denganmu. Tapi kamu sudah berkali-kali merusak rencanaku hari ini. Apapun yang kukatakan, aku akan melepaskanmu. Bagus. Mari kita lihat apakah kau punya kemampuan itu. Serang. Sungguh mengharukan. Ting Xiao, Su Banxia, kau berani bergerak sedikit saja. Aku akan langsung membunuhnya. Lin Hauran, kau licik dan tak tahu malu. Serahkan Su Yitang padaku. Aku akan pertimbangkan untuk membiarkan kalian pergi. Mimpi. Di kota ini, masih ada ribuan pasien yang menunggu obat. Jangan lapor polisi. Hanya kau yang boleh membuat obat penawarnya. Bawa obat itu untuk menukar nyawanya. Kalau kau coba cari akal, kau bisa menunggu untuk mengurus jenazahnya. Dengan kuali Raja Obat, aku harus membuat obat penawarnya. Untuk menyelamatkan Lu Ting Xiao, menyelamatkan semua orang. Ting Xiao, tunggu aku sebentar lagi.
Aku pasti akan menyelamatkanmu. Siapa yang menyuruhmu datang? Cepat pergi. Ini jebakan. Bahkan jika itu jebakan, aku tetap harus menyelamatkanmu. Bagus, Subansia. Aku tidak salah lihat. Kau memang setia dan berprinsip. Sudah bawa obat penawarnya? Lepaskan Lu Ting Xiao. Aku akan berikan obat penawarnya. Jangan buru-buru. Aku harus cek dulu. Kau ini, Subansia. Berani-beraninya menipuku dengan glukosa. Tangkap dia. Lepaskan dia. Hadapi aku saja. Berani main-main denganku? HMPH. Tunang. Aku akan biarkan kalian mati bersama. Kau cari mati. Lin Haoran. Sejak datang ke sini hari ini, aku tak pernah berharap pulang hidup-hidup. Bisa menyeretmu mati bersamaku, itu sudah cukup. Apa maksudmu? Jujur saja, saat merawat Gucci, aku sudah tertular virus. Mendekatimu tadi sengaja untuk menularkan virus itu padamu. Apa? Apa katamu? Racun yang kau derita tak ada obatnya. Kau harus melepaskanku dan Lu Ting Xiao. Baru aku akan bantu kau kembangkan obat penawarnya. Hari ini, kami mengundang semua untuk memberi kabar baik. Grup Lin akan membeli bahan obat dari kalian. Dengan harga 3 kali lipat pasar. Bos Lin, 3 kali lipat? Lalu, saluran pasokan kami sebelumnya. Maksudmu Sui Tang kan? Setelah tanda tangan kontrak ini, kalian dilarang keras menjual satu jenis obat pun ke Sui Tang. Tapi Sui Tang adalah klien besar jangka panjang kami. Kalau kita putus pasokan, Tidak ada tapi, siapa yang berani diam-diam memasok ke Sui Tang? Harus bayar ganti rugi 10 kali lipat. Ambil uangku, dapat untung aman, atau lawan aku. Bangkrut dan mati. Ketua, Astragalus, Angelika, Licorice, semua obat biasa habis. Gudang juga kosong. Aku baru keliling semua pasar obat di kota, semua toko bilang stok habis. Ada uang tak beli. Bukan stok kurang, ada yang sengaja monopoli. Bisa bikin semua brand obat di kota sepakat tutup stok. Selain Lin Haoran, mungkin ada orang lain. Bajingan ini, aku langsung habisi dia sekarang. Dokter Sia, aku tak tahu apa-apa. Kumohon lepaskan aku. Aku Subansia jamin padamu. Percakapan hari ini tak akan bocor, berapapun yang dia bayar. Aku bayar 2 kali lipatnya. Iya, Lin Haoran, dia dengan harga 3 kali pasar. Tekan perjanjian eksklusif dengan kami. Lin Haoran pakai harga 3 kali lipat. Kunci semua obat di kota, ini menurut kita sangat butuh. Bukan beli obat dari luar negeri, tak perlu ya. Besok aku gelar konferensi pers obat sekota. Bongkar konspirasi Lin Haoran. Aku tak mau mati. Lepaskan Lu Ting Xiao. Masih bengong apa? Cepat lepaskan Lu Ting Xiao. Kamu gila? Aku kira ini berbahaya sekali. Aku tak apa-apa, obat penawarnya sudah berhasil dibuat. Sekarang tinggal produksi massal, pasien akan tertolong. Dokter Sia, kau harus selamatkan aku. Lihat kelakuanmu nanti, kalau berani main-main lagi. Kau tinggal di sini tunggu mati saja. Terinfeksi virus, plus tenaga terkuras. Tubuh sudah sampai batas, istirahat dulu. Aku tak apa-apa. Semua kembali ke asal, kuali suci menyala, olah. Obat penawar jadi. Guru leluhur, aku, sembuh. Ketua, semua korban keracunan di kota sudah mulai bangun. Tanda vital juga normal semua. Sia-sia, kau selamatkan seluruh kota. Kau adalah raja kota yang pantas. Dokter Sia, Lin, ya kita tolong. Kumohon selamatkan dia. Ambil ini untuk selamatkan Lin Haoran. Iya, Ling Haoran si brengsek ini. Berulang kali ini membunuhmu, kau masih mau menolongnya? Saya seorang dokter, tugas saya adalah menyelamatkan nyawa. Sedangkan Lin Haoran, akibat buruknya dia tenang. Pasti akan dia bayar suatu hari nanti. Ah. Subansia, tunggu saja, aku pasti akan membuatmu membayarnya. Lin, Sui Tang beberapa hari ini mengumumkan tutup sementara. Persediaan obat mereka pasti sudah habis. Subansia, lihat berapa lama lagi kau bisa bertahan. Tanpa obat-obatan, apa yang mau kau pakai untuk menyelamatkan orang? Hari ini, atas nama grup Lu, saya umumkan, Sui Tang akan membeli semua bahan obat herbal di kota ini. Gaji kali lipat, apa? 5 kali lipat, lebih tinggi dari 3 kali lipat Lin Haoran. Meski harus bayar denda, tak lama lagi. Tiba-tiba muda, Lu, Irestosta, monopoli obat-obatan. Saya sengaja usahakan, rugi rakyat dan dokter. Saya tak akan. Biarkan hal ini terjadi. Dia berani saingi aku? Siapkan mobil, aku ke lokasi. Tunggu, saya umumkan, grup Lin akan beli kembali obat-obatan kalian dengan harga 10 kali lipat. Grup Lu naikkan jadi 20 kali. 30 kali, aku bayar 30 kali. Kalau begitu, 50 kali. Lin, jangan tambah lagi. Nanti perusahaan bangkrut. Aku bayar 100 kali. Semua obat di kota ini, aku yang ambil. Lin hebat. Aku menyerah, tidak ikutan lagi. Hahaha. Satu sekali, berani sekali dia menawar. Tenang, dia sudah terjebak dalam situasi buntu. Subansia, sekarang lihat bagaimana kau menang. Lin, ada masalah besar. Apa yang panik-panik? Biaya pembelian obat-obatan grup Lin terlalu tinggi. Rantai keuangan grup Lin putus total. Apa? Sekarang obat menumpuk di gudang, tidak laku. Setiap hari rugi lebih dari 10 juta cuma untuk biaya gudang dan bunga. Bank nagih utang, pemegang saham tarik modal. Grup Lin tidak mampu bayar utang. Kalau kontrak tidak dibatalkan, grup Lin akan bangkrut. Tidak mungkin. Lin, sekarang kita harus bagaimana? Jangan panik, kita masih punya sandaran di belakang. Aku akan telepon mereka sekarang. Kau yang bikin masalah, kau sendiri yang selesaikan. Penipu, habis tanda kontrak langsung berbalik muka. Bagaimana dengan barang kami? Monopoli jahat, ingkar janji kabur, kembalikan uang jerih payah kami. Lin Haoran, demi meruntuhkan Sui Tang.
Kau tega monopoli jahat, naikkan harga obat, ingkar janji kabur. Perbuatanmu sungguh tak termaafkan. Para pedagang, mulai hari ini, dengan harga pasar wajar. Saya beli semua bahan obat kalian, kerja sama jangka panjang. Pak Lu, jangan-jangan kau juga mau tanda kontrak denda 10 kali lipat. Kontrak sepihak seperti itu? Ya, kalau kau sama seperti Lin Hauran. Si bajingan itu, kami bagaimana? Tenang, saya beri kesempatan adil. Bebas pilih. Kalau harga tak wajar, cari mitra lain. Tapi Sui Tang selalu terbuka, berbisnis dengan kalian. Pak Lu baik hati, kami ikut kau. Bagus. Bahan obat semua datang, krisis selesai. Dokter Ciliku, kau sungguh luar biasa. Hanya berdasarkan paling orang, tapi juga dapatkan pemasok tetap untuk Sui Tang. Lin Hauran takkan tinggal diam. Tapi apapun yang terjadi, aku akan jaga Sui Tang. Bahan obat ini bermasalah. Semuanya barang kualitas rendah. Siapa pemasoknya? Berani main-main? Bas, Pemasoknya semua baru saja tanda kontrak. Cek semua sumber pasokan. Shizu, pemasok bahan jelek ini. Semua dulu pasok untuk Blackstone Group. apa? Blackstone Group masih berani buat onar? Segera terbitkan pernyataan resmi. Sui Tang hentikan selamanya. Semua kerjasama dengan pemasok ini tak akan beli lagi. Saya segera lakukan. Subansia sungguh kejam. Bahan obat kami semua teronggok. Seluruh kota tahu kami jual obat jelek, kami hancur. Kau datang kenapa? Aku tahu kalian punya. Banyak bahan jelek, bisa ku beli semua. Bahan jelek di tangan kalian. Kau serius? Tentu. Tapi ada satu syarat. Kalian hanya perlu katakan keluar, bahan jelek ini. Semua terjual ke Sui Tang. Kau mau main apa? Yang penting, kita sama-sama benci Subansia. Benci Sui Tang. Aku bisa bantu balas dendam. Dan beri uang banyak. Kenapa tidak? Pak Lin, barang yang kau mau sudah selesai. Bagus. Selanjutnya, alirkan obat ini ke apotek. Semua ditempeli logo Sui Tang. Besok saat live streaming, tahu harus bilang apa kan? Tenang, Lin Zong, pasti tugas selesai. Bagus, besok. Aku akan membuat Subansia hancur reputasinya. Coba lihat, ini obat-obatan Sui Tang. Bahan-bahannya semua kualitas jelek. Berani mereka jual secara terbuka, benar-benar tak bisa ditolerir. Aku nekat ungkap, Subansia demi keuntungan besar. Lama pakai bahan seadanya buat obat palsu, tipu rakyat. Aku bisa jadi saksi, dia ancam kami bilang. Bahan kami nggak akan laku lagi selamanya. Tanya, apa benar Sui Tang jual obat palsu? Bukan, dengar penjelasanku, ini fitnah, dijebak. Lin Hauran bajingan itu. Aku langsung saja cabut mulutnya. Jangan gegabah, kalau kita cari dia sekarang. Justru masuk perangkapnya. Tapi seisi kota menghinamu, reputasi Sui Tang mau hancur. Tenang, ada aku nggak akan biarkan dia. Hancurkan Sui Tang. Sia-sia, kamu sudah punya siasat? Tentu, tunggu aja pertunjukannya. Mulai hari ini, kami Sui Tang hentikan produksi tarik semua obat lama. Luncurkan resep rahasia eksklusif, produk obat baru. Dokter Sia, apakah langkah ini tanggapi isu obat palsu? Yang bersih tetap bersih, setelah produk baru rilis. Aku yakin semua akan jelas sendiri. Hahaha, memang seperti dugaanku. Lin Zong, sekarang kita gimana? Segera tiru buru-buru produk baru Sui Tang. Aku mau buat semua orang yakin. Sui Tang itu rumah sakit tak bermoral. Lihat, ini produk baru Subansia. Masih jelek kasar, betul. Sui Tang memang sudah tak bisa ditolong. Subansia. Sia-sia. Lin Hauran makin merajalela. Sudah cukup nonton sandiwara, sekarang waktunya menjaring. Secara konkret gimana caranya? Segera hentikan semua pengembangan produk baru Sui Tang. Besok adakan konferensi pers lagi. Rencana produk baru Sui Tang yang diumumkan sebelumnya. Murni uji coba palsu, sekarang resmi dibatalkan. Dokter Sia, kenapa umumkan rencana produk baru palsu? Aku biar yang fitnah hitamkan Sui Tang. Ketahuan. Sekarang aku beritahu jelas semua orang. Semua produk Sui Tang dasarnya belabel. Produk baru Sui Tang, Sui Duanye, semuanya palsu. Dan pembuat obat-obatan ini adalah CEO Grup Lin. Lin Hauran. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? CEO Lin hancur. Imitasi produk baru semua gagal, tidak ada yang berani beli. Departemen Industri dan Perdagangan sudah datang, pabrik akan disegel. CEO Lin, uang kami juga habis. Cepat cari cara. Pergi, aku punya cara apa? CEO Lin, buruk. Bengkel kita semua diselidiki dan disegel. Kenapa? Bukannya kamu kabur bawa uang? Kalau aku pergi, bagaimana melihatmu bertarung dengan Subansia? Bagaimana melihat Sui Tang runtuh? Kamu punya cara kan? Bisa bantu aku dalam keadaan. Bisa bantu aku balas dendam. Tentu ada cara, asal kamu dengar aku. Sui Tang cepat atau lambat akan jadi milik kita. Aku setuju, asal bisa balas dendam, apapun aku dengar. Orang bijak tahu situasi, ingat mulai hari ini.
Harus hancurkan Su Yitang. Subansia, kamu berhutang padaku. Aku 900 limpak. Bagus, besok grup Blackstone akan kembali secara resmi. Aku akan pergi sendiri ke Su Yitang. Temui Su Bansia. Bai Meng, berani sekali kamu kesini. Su Yitang bukan sarang naga. Kenapa tidak berani? Bai Meng, bukannya kamu kabur bawa uang? Aku tidak hanya tidak lari, tapi bawa grup Blackstone kembali. Kamu main licik menang lawan Lin Haoran. Sok jadi juru selamat. Aku datang hari ini untuk beritahu kamu, aku akan comeback. Kalahkan Su Yitang kalian sepenuhnya. Grup Blackstone kembali lagi. Lalu, kalau berani berbuat jahat lagi, aku pasti buat kamu bayar mahal. Kenal ini? Resep rahasia keluarga Su yang hilang. Dengan ini, aku bisa kendalikan seluruh Cloud City. Bagaimana kamu punya? Dari mana kita racun itu? Tidak usah urus, aku jadikan kita racun taruhan. Tantang kamu duel medis 3 hari lagi, menang. Kita racun kembali padamu, aku lepaskan Su Yitang. Kalah, Su Yitang jadi milikku, kamu pergi dari sini. Baik, aku setuju. Sia-sia, Bai Meng licik dan curang. Duel kali ini, jangan sampai lengah. Aku tahu, tapi jangan lupa, dia sudah kalah sekali. Apapun triknya, aku bisa menang. Aku percaya, apapun yang terjadi aku akan melindungimu. Sia-sia, sejak hari pertama bertemu denganmu. Aku sudah ingin melindungimu seumur hidup. Aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia ini. Maukah kau menikah denganku? Aku mau. Setelah pertandingan selesai, aku akan mengadakan pernikahan yang megah untukmu, biar seluruh dunia tahu. Kau adalah istriku. Tenang saja. Aku pasti menang dalam pertandingan kali ini. Sia-sia, hati-hati dengannya. Aku akan menjagamu dari awal sampai akhir. Oke. Lin Haoran, apa yang dia lakukan di sini? Lin Haoran muncul di sini. Pasti ada niat jahat. Wah, dia mau kabur. Ting Xiao, kau ikuti dia, lihat. Apa yang dia mau lakukan? Kalau gitu, bagaimana denganmu? Tenang, aku bisa menanganinya sendiri di sini. Dokter Sia, aku adalah pendukung setiamu. Aku yakin kau pasti menang. Minuman ini adalah hadiah kecil dariku untuk melembabkan tenggorokanmu. Terima kasih atas dukunganmu. Yang baikmu aku terima. Minuman itu susah, aku akan balik sebentar lagi. Aku sengaja menyiapkannya untukmu. Hanya ingin menunjukkan dukungan. Kalau tidak diminum, apa kau meremehkanku? Tidak, aku yang salah. Terima kasih atas niat baikmu. Enak sekali. Terima kasih lagi. Sama-sama, Dokter Sia. Kau harus menang ya. Aturan pertandingan ini adalah siapa yang bisa mendiagnosis penyakit pasien dengan tepat dalam waktu yang ditentukan dan memberikan rencana pengobatan yang efektif, dialah yang menang. Dokter Su, silakan duluan, jangan sampai kalah terlalu parah. Kita lihat saja nanti. Ada apa ini? Kepala pusing. Apakah minuman tadi beracun? Penonton yang memberi minuman tadi. Kau yang mengaturnya? Betul, aku buat racun khusus dari kitab racun, tak berwarna dan tak berbau. Racun ini khusus menekalkan teknik jarum dan tenaga dalammu. Sekarang, lihat bagaimana kau melawanku. Wasit, Subansia pingsan. Pertandingan ini aku yang menang. Bagus. Lin Haoran, berhenti kau. Katakan, kali ini mau berbuat onar apa lagi? Aku tidak akan bilang. Pukul aku kalau berani. Wah, kau benar-benar memukul? Jangan banyak omong, cepat katakan. Itu Bai Meng. Bai Meng bilang suruh aku mengalihkan perhatianmu. Lainnya aku benar-benar nggak tahu. Sial, aku terjebak tipu daya. Sia-sia. Sia-sia, bangun. Jangan bikin aku takut. Ambulans, cepat panggil ambulans. Sia-sia bangun, sia-sia. Aku di mana ini? Ini Su Yitang. Enggak, gaya arsitekturnya. Kelihatannya terlalu retro, nggak mirip perabotan zaman sekarang. Malah kayak gaya zaman Republik Tiongkok.
Luting Xiao, bagus sekali kamu kembali. Ini tempat apa? Kok kamu pakai baju gitu? Gimana hasil pertandingannya? Nona, kamu salah orang kali ya. Nggak mungkin aku salah. Kamu kan jelas-jelas. Nama aku emang gitu. Tapi aku beneran gak kenal kamu. Aku cuma kuli di pelabuhan, badan akhir-akhir ini sering gak enak. Dengar-dengar Sui Tang sini jago ngobatin. Jadi mau beli beberapa racikan obat. Udah deh, jangan main-main. Zaman sekarang masih bercanda gituan. Tahun 21 Republik Tiongkok. Nggak mungkin. Jangan-jangan. Aku beneran pindah ke zaman Republik Tiongkok. Maaf, aku terlalu emosional. Duduk, aku periksa nadimu. Nadi lemah dan kacau, ki dan darah lemah. Dia kena penyakit parah. Dan gak akan lama lagi. Gimana, Nona? Badanku gak apa-apa kan? Jangan khawatir, kamu gak sakit parah, cuma kecapean terus. Udah, aku kasih beberapa racikan obat. Diresepin beberapa hari pasti membaik. Nona, maaf banget. Aku akhir-akhir ini kerja jadi kuli. Tabungan udah habis semua, sekarang gak ada uang buat bayar obat. Bisa gak ngutang dulu? Beda banget sama zaman sekarang yang serba pakai duit. Gak mirip sama sekali. Nanti gajian, pasti aku bayar lunas. Ambil obatnya dulu, bayarnya kapan ada uang baru kasih. Makasih banyak, Nona. Besok aku datang lagi, pasti bakal bayar. Oke, aku tunggu. Aku ingat Luting Xiao pernah bilang, dia udah kenal aku dari kehidupan sebelumnya. Kayaknya ini pertama kalinya kita kenal. Meski nggak tahu kenapa tiba-tiba pindah ke zaman Republik Tiongkok. Tapi aku harus cepet-cepet nemuin cara buat balik. Nona, aku bayar obatnya sedikit dulu. Nanti beberapa hari lagi nabung. Nggak usah buru-buru, aku puntur dulu buat ngeringanin badan. Sabarlah sedikit, ini bisa meredakan gejala dada sesak dan lemasmu. Keterampilan medis Nona sangat hebat. Lebih baik dari dokter di kota. Tidak pahit? Lebih ringan daripada yang dulu direbus ibuku. Oh iya, aku libur hari ini. Bolehkah aku temani kamu racik obat di sini? Baik. Bagus sekali. Sepertinya kita racun di zaman ini belum hilang. Mungkin di sini ada cara untuk menyembuhkan Luting Xiao. Ternyata kita racun juga tidak ada. Cara untuk mengobati penyakit mematikan Luting Xiao. Besok coba kuali dewa obat. Kuali dewa obat, kita racun. Metode akupuntur Wan Xiang Guizong semuanya sudah dicoba. Kenapa masih belum bisa menemukan cara untuk menyembuhkan penyakit mematikannya? Aku harus bagaimana lagi? Nona Su, aku datang. Nona Su, lihat, kamu setiap hari begitu lelah. Kebetulan aku libur hari ini. Aku ajak kamu jalan-jalan, yuk. Baik. Nona, terima kasih sudah membantuku selama ini. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin. Yang penting kamu pulih dengan baik. Nona, aku suka kamu. Aku tahu aku miskin, tidak pantas untukmu. Tapi aku sungguh-sungguh. Aku ingin selalu menemanimu. Aku tahu, aku juga. Bi benarkah? Tenang saja. Nanti setelah aku menabung cukup uang, pasti akan menikahimu dengan pria. Aku tidak akan biarkan kamu direndahkan. Aku tunggu. Ting Xiao, kamu kenapa? Bos Lin, dua orang ini menguping pembicaraan kita. Aku tangkap mereka langsung. Oh, ternyata kalian berdua, sampah pengkhianat. Bos Lin, kami cuma lewat, kami tidak tahu apa-apa. Iya, Bos Lin, tolong maafkan kami. Kami janji setelah keluar, tidak akan bilang apa-apa. Bisa saja aku maafkan kalian. Aku kan orangnya dermawan. Aku kasih kalian satu kesempatan untuk hidup. Besok, kalian sendiri yang bawa pisau. Bunuh Su Banxia. Asal urusan ini beres. Semua hutang judi kalian, aku hapus. Selain itu, aku akan kasih kalian uang banyak. Buat kalian nikmati kemewahan seumur hidup. Aku tidak bisa. Dia nenek buyut kami tidak boleh. Karena mereka tidak tahu diri, tidak usah disimpan lagi. Habiskan mereka. Su Banxia, dengarkan baik-baik. Sui dan Su Mingse sekarang, di tanganku. Besok, kamu datang sendiri ke pabrik tua di pinggir kota. Jangan lapor polisi, jangan bawa siapa-siapa. Berani main-main? Aku akan membuat kedua sampah ini menghilang selamanya. Sui Chen, Su Mingse, masih bengong apa? Bunuh dia. Taruh pisau itu. Aku minta, tukar diriku sendiri. Untuk kalian berdua bisa pergi dengan selamat. Nenek buyut. Aku tahu dulu kalian nakal dan tidak berguna. Tidak bisa diandalkan, bukan keturunan Su yang layak. Tapi bagaimanapun, darah keluarga Su mengalir di tubuh kalian. Pada akhirnya, kalian adalah keluargaku. Aku nenek buyut kalian. Wajar saja orang tua melindungi yang muda. Apapun yang terjadi, aku tak mungkin meninggalkan kalian. Nenek buyut, kami salah. Kami dulu brengsek, tidak nurut. Selalu bikin masalah untuk nenek, tapi nenek masih mau lindungi kami. Kami minta maaf, nenek buyut. Mulai sekarang, kami pasti nurut, tidak nakal lagi. Bunuh ketiganya. Jangan sisakan satu pun. Nekat. Aku habisi kalian. Nenek buyut, awas belakang. Mingze.
Su Banxia habis. Lin Hauran, hentikan. Lu Ting Xiao. Lin Hauran, kau dicurigai menyewa pembunuh, menyebar fitnah, membahayakan keamanan publik. Menyerahlah. Su Banxia. Lu Ting Xiao. Kalian tunggu saja. Renungkanlah di penjara. Mingze, tahan. Nenek buyut, aku baik-baik saja. Nenek buyut, dulu aku brengsek. Mulai sekarang kami pasti berubah, menjaga klinik Su dengan baik. Bangunlah. Mulai sekarang, aku juga tak akan sekeras dulu lagi. Mari kita bertiga berusaha bersama. Membuat klinik Su besar dan kuat. Ting Xiao, kau mau apa? Mingze baru saja lepas dari bahaya. Aku tahu, tapi ada hal lebih penting yang harus kukatakan. Aku janji padamu, setelah semuanya selesai, akan kuberikan pernikahan paling romantis di dunia. Sekarang Lin Hauran sudah ditangkap. Klinik Su aman, keluarga selamat. Saatnya aku tepati janji. Di hidup ini, aku tak akan biarkan kau sedikit pun tersakiti. Sekarang, silakan mempelai pria membacakan janji. Sia-sia. Aku telah mencarimu selama 100 tahun. Menunggumu selama 100 tahun. Mulai hari ini, Su Banxia, aku, Lu Ting Xiao, hanya mencintaimu seumur hidup. Dari kehidupan ke kehidupan, cinta ini takkan pernah pudar. Ting Xiao. Mengapa denyut nadinya bisa melemah seperti ini? Denyut nadi lemah dan kacau, energi vital terkuras, jiwa terkikis. Sama persis seperti kehidupan sebelumnya. Penyakit yang sama, tidak ada obatnya. Tuhan, kau menghidupkanku kembali. Hanya agar aku melihatnya meninggal sekali lagi? Sia-sia maaf, aku berjanji padamu. Di kehidupan ini akan bersamamu selamanya. Tapi aku akhirnya harus pergi meninggalkanmu lebih dulu. Ting Xiao, aku yang bersalah padamu. Di kehidupan lalu dan sekarang, aku tak bisa menyembuhkan penyakitmu. Aku akhirnya harus pergi meninggalkanmu lebih dulu. Jangan bicara seperti itu. Aku tak izinkan kau mati. Kau tak boleh pergi meninggalkanku selamanya. Jangan menangis. Aku tak tega meninggalkanmu. Tapi aku benar-benar hampir tak kuat lagi. Guru leluhur. Guci, bagaimana kau kembali? Aku punya cara untuk menyelamatkan Xiao Lu. Apa katamu? Kau benar-benar punya cara? Guru leluhur tenang, pertama-tama aku akan gunakan metode pengobatan modern untuk menstabilkan denyut jantung dan pernapasannya, sementara menahan kerusakan. Ini hanya sementara, untuk menyembuhkan sepenuhnya. Harus menemukan obat ajaib legendaris. Di mana obat ajaib itu? Aku temukan petunjuk dalam literatur medis kuno luar negeri, resep rahasianya. Tercatat pada selembar kulit hewan kuno yang rusak. Asal menemukan lembaran kulit hewan itu dan meracik obat ajaib, Xiao Lu pasti bisa diselamatkan. Lembaran kulit hewan? Mungkinkah yang di rumah tua keluarga Su itu? Lembaran kulit hewan? Di rumah tua keluarga Su, tersimpan selembar kulit hewan kuno yang rusak. Benarkah? Itu bagus sekali. Guci, aku akan pergi ke rumah tua keluarga Su. Kau tinggal di sini, jaga baik-baik Ting Xiao. Baik. Berhasil. Ting Xiao bisa diselamatkan. Guru leluhur, Anda baik-baik saja? Obatnya sudah jadi? Cepat selamatkan Ting Xiao. Ting Xiao, bangun, jangan tinggalkan aku. Pernikahan kita belum selesai. Kau berjanji akan menjagaku seumur hidup. Guru leluhur, lihat, tanda vital Xiao Lu sedang perlahan pulih. Ting Xiao, cepat bangun. Bukankah kau bilang akan memperlakukanku dengan baik seumur hidup? Bukankah kau berjanji akan melindungiku sepanjang masa? Bukankah kau berjanji akan mengadakan pernikahan megah untukku? Membuatku jadi orang paling bahagia di dunia ini? Cepat bangun. Ting Xiao, akhirnya kau sadar. Bodoh, jangan menangis. Aku berjanji, tak akan pernah meninggalkanmu lagi. Ya, tak akan terpisah lagi. Palu semoga cepat pulih.
Insya Allah segera sembuh. Sekarang, mari kita dengarkan sambutan dari mempelai. Ratusan tahun siklus kehidupan, bersama dalam hidup dan mati, bersyukur memilikimu di hidup ini. Setelah melewati cobaan, akhirnya sempurna, sisa hidup kita nanti. Tak hanya bersama denganmu, tapi juga tak melupakan prinsip sebagai dokter. Hari ini, kami umumkan akan membuka resep obat ajaib. Semoga semua orang di dunia sehat dan panjang umur. Dokter Sia, Pak Lu, terima kasih banyak. Memberkati rakyat, jasa yang tak terhingga. Guru leluhur, Pak Lu, program pengobatan integrasi Timur Barat. Sudah diterapkan, hasilnya signifikan. Sudah bekerja keras, mulai sekarang kau jadi pemimpin bidang integrasi pengobatan Timur Barat. Manfaatkan keahlianmu dengan baik. Sia-sia. Kali ini, akhirnya kita bisa bersama selamanya. Ya, nanti kita jaga Su Medical Hall, lindungi keluarga. Bantu pasien. Tak akan bisa lagi.